Halo. Putri. Makasih. Udah? Oke. Iya, jadi belum. Langsung Thank. aja. Oke, nah memeranin masing-masing peran ini ada nggak tantangan tersendiri yang kayak mikir harus 2 kali gitu untuk dapat peran ini? Maksudnya gimana? Memerankan peran ini, karakter ini, ada tantangan tersendiri nggak sih harus mikir kayak nggak usah deh, kayak nggak usah ambil deh gitu. Ada nggak sih? Jujur aku tidak sama sekali. Aku dari pertama belum dijelasin karakternya seperti apa aja aku sudah yes gitu. Ya. Sama. Saya juga begitu ditawarin film Perang Kota gitu di sutradara oleh Moli Surya, berangkat dari buku Jalan Tak Ada Ujung, Mokhtar Lubis, saya langsung mengiyakan. PR-nya dipikirin belakangan aja karena Pasti sebagai bisa, seorang gitu. aktor yang kita nikmatin adalah proses perjalanan pembentukan karakter tersebut. Jadi semakin susah, semakin challenging itu akan semakin menarik. Sadis. Karir tadi pas udah dapat tawaran ini katanya menangis itu kenapa? Apa yang dipikirkan saat dapat tawaran? Karena Lagi sedih dia waktu itu. itu jatuh. Jatuh. Serius boleh ya? Karena memang aku suka sama semua karyanya Mbak Molly dari dulu dan nggak nyangka aja benar-benar dapat kesempatan untuk kerja bareng, dapat kesempatan untuk casting bahkan waktu itu. Jadi aku kayak very excited. Ada penggunaan bahasa asing di situ, mungkin Kak Jerome kan sudah bilang ada Kak Ciko sama Kak Ariel juga ada di scene tertentu nggak ada penggunaan bahasa asing dan penggunaan pistol sendiri itu belajar berapa lama kalian? Semuanya melalui proses workshop pastinya. Yang pertama adalah gimana cara Isa megang pistol, dan pistol ini benar-benar pistol di tahun 1940-an. Luger senjatanya dan juga ada yang shotgun, dan itu beda, sangat berat sekali dengan pistol-pistol yang sebelumnya saya Dia pernah punya di coba rumah. gitu ya, di film-film sebelumnya gitu ya maksudnya kayak. Dan itu ada workshopnya sendiri, dan penggunaan bahasa asingnya sendiri juga ada, kita dikasih coaching untuk dialek gitu. Ya. Kita ada gurunya sendiri. Ada gurunya sendiri. Untuk masing-masing, untuk fighting ada gurunya sendiri, untuk intimasi ada gurunya sendiri, untuk bahasa Belanda ada gurunya sendiri. Biola. Untuk semuanya ada. Biola juga ada. Biola ya. Jadi kita masih workshopnya itu terbagi tuh, ada workshop dialek, workshop biola, workshop fighting, Ya, semua dibagi. actionnya. Udah terjun langsung, maksudnya udah acting itu rate susahnya itu 1 sampai 10 berapa kira-kira? Sulit banget sih karena kompleks ya. 1 sampai 10. Sangat kompleks. Nol lah. Iya. Ini minum obat batuk apa lu ya? Enggak. Maksudnya itu tergantung ya, kayak pasti kita misalnya main biola. Kalau kita dari dulu udah main biola ya mungkin nggak sesusah itu. Ya balik lagi tergantung masing-masing karakternya seperti apa sih. Tapi yang pasti semuanya itu butuh kerja keras dan dedikasi yang tinggi. Mas Ciko tadi saya tanya, saya kira Mas Ciko menambah berat badan, katanya menguruskan berat badan Iya. gitu ya. Kalau dibanding sekarang nambah yang tapi kalau waktu pada saat persiapan itu tahun 2022 itu saya harus menurunkan sekitar 9 sampai 10 kilo. Dalam waktu berapa? Berapa bulan ya waktu itu kita persiapan? 4 bulan nih. 4 bulanan. Agak stres nggak tuh dengan tuntutan harus menurunkan segitu banyaknya? Enggak sih, karena emang saya punya ukurannya sendiri, gimana maintenance kalori saya, defisit kalori, dan juga surplus kalori. Jadi benar-benar kayak dietnya proper, jadi nggak sembarangan main naik turunin berat badan. Nggak susah kalau buat Ciko, kalau buat aku stres pasti. Makanya balik lagi kan tergantung dari yang pertanyaan apa. Kak Jerome ini bisa jadi peran yang red flag nggak sih di film ini? Ini pertama kali Kakak dapat peran red flag jadi nggak sih? Terus gimana nanggepinnya kalau nanti? Kayaknya kalau red flag itu belum tentu ya, karena Nonton dulu deh filmnya. Di deh. sini itu warna itu bisa dilihat beda-beda. Mungkin ada yang bisa ngeliat warna hijau, ada yang bisa ngeliat warna merah, tergantung siapa yang lihat sih. Jadi enggak. Seperti tadi kata lo, cinta, perjuangan dan pengkhianatan, pengkhianatan. tapi nggak tahu siapa nih yang Betul, melakukan siapa apa. yang bercinta, Iya. siapa yang berjuang, siapa yang berkhianat. Dan tergantung perspektif masing-masing juga sih menurut saya. Orang harus nonton dulu, abis itu baru mereka bisa beropini gitu menurut mereka siapa yang melakukan apa, siapa yang sebenarnya red flag, siapa Ya. yang apakah ternyata semuanya green flag gitu, ngerti nggak? Ya. It's all about perspective. Betul. Memang judulnya Perang Kota, tapi ini bukan soal perang biasa sih. Yang dialamin di sini adalah kami menceritakan tentang Indonesia di tahun 1946 yang dibilang sudah merdeka pada tahun 1945, tapi bagaimana cara mereka masih bisa harus mempertahankan
kebebasan, kemerdekaan, dan juga kehidupan, karena mereka juga punya keluarga. Bagaimana mereka bertahan hidup di era yang serba susah. Ariel kan kamu masih belum married ya, tapi di sudah banyak. Nggak bercanda. Salah banget gue bercanda gitu. Kan Nggak salah. banyak banget peran kamu sebagai istri. Nah itu gimana sih mungkin kamu apa ya kayak menempatkan gitu loh, menempatkan diri kayak sebagai istri itu ada pembelajaran gitu? Iya, aku rasa kalau dalam konteks tersebut itu cukup mudah untuk dicapai ya, cukup mudah, bukan berarti mudah, karena memang banyak juga sumber-sumber yang bisa ditanyakan, orang-orang yang bisa aku jadikan inspirasi. Cuma sejujurnya yang bikin sulit untuk Fatimah ini adalah zamannya sih yang berbeda. Aku nggak tahu, lebih kurang bisa grasp gitu, kayak gimana ya rasanya jadi sosok perempuan, sosok istri, sosok ibu yang ada di zaman era kemerdekaan gitu, artinya itu yang aku sampai bener-bener lama, itu cukup lama kami diskusikan bersama gitu, karena kan none of us actually lives on that era gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya yang challenge terbesar di dalam mencoba menghidupkan Fatimah ini. Ada adegan pertanyaan terakhir ya kak, di situ. Mungkin ada sempat kayak izin gitu nggak sih atau gimana mungkin? Seperti yang tadi diceritakan sama Jerome, kami semua ada intimacy coach ya. Semua itu kan dilakukan memang pada konteksnya dan pada tempatnya ya. Jadi Sebenarnya yang di sini yang kami ingin sampaikan adalah di industri ini kami menciptakan ruang aman dan ruang nyaman untuk para pekerjanya. Makanya ada yang namanya intimacy coordinator. Jadi semoga dengan adanya film ini, industri film-film berikutnya, film-film ke depan, Indonesia juga menggunakan intimacy coordinator juga untuk kenyamanan dan keamanan para pekerja. Terakhir, harapan kalian untuk anak muda nanti yang akan menonton film ini apa sih, mungkin message-nya yang mau di-delivery untuk orang yang nonton, terkhususnya untuk anak muda yang sekarang ya? Anak muda. Ya sebetulnya untuk nggak hanya anak muda aja sih, tapi khususnya untuk anak muda mungkin dari sini kita juga bisa melihat bahwa pada zaman itu manusia-manusia di Indonesia juga mempunyai struggle masing-masing, struggle sendiri, bukan hanya sekarang, tapi dulu kita juga punya struggle masing-masing di antara diri dengan negara, di antara diri dengan orang lain, di antara diri dengan diri sendiri. Jadi kita mau kasih lihat bahwa the fight is always there gitu. Ada persiapan buat kalau buat saya pribadi sih, aku harap kayak penonton bukan hanya yang muda aja gitu ya, melihat bahwa definisi kemerdekaan bagi setiap orang itu bisa dibilang berbeda ternyata gitu loh. Dan semoga dari kalian nonton film ini, kalian bisa mencoba cari tahu sendiri ke dalam diri sendiri apa sih definisi kebebasan dan kemerdekaan buat kalian masing-masing. Dari saya, ketika melihat adalah jadi berkaca sendiri gitu loh. Pada era tersebut kita nggak bebas untuk melakukan apa-apa. Kita sudah diberikan kebebasan, ya kita harus bisa menjaganya dan bisa menyuarakannya. Bagaimana keadilan dan kebebasan itu bisa tercapai. Kalau kalian kan, kalau dari Preston tadi excited sekali untuk bekerja dalam produksi ini. Ya. Terus tiba-tiba ada COVID 2 tahun. Maksudnya yang COVID pada saat itu tuh tidak ketahuan mau kapan. Itu pada saat itu seperti gimana sih? Apakah ada kayak ketakutan untuk aduh ini kayaknya nanti bakal dive down, atau misalnya seperti apa memaknai itu? Molly kali. Kalau yang kepotong COVID, mungkin bisa Molly nih. Kepotong COVID. Pas ke potong COVID ya kita positif aja, kayak nggak mungkin dilupain, pasti kita akan jalanin karena buat aku pribadi juga ini sangat spesial dan aku yakin juga buat yang lain juga, makanya kita tetap percaya apapun yang terjadi pandemi kita tungguin aja karena kita nggak buru-buru juga, karena kita mau kasih yang terbaik. Everything has its perfect time. Ya. Kalau saya sih karena memang kalau saya sih menggunakan waktu itu ya untuk development, untuk bisa menulis skenario di rumah, nggak kemana-mana, dan nggak ada gangguan, nggak ada, maksudnya nggak tahu nih kapan mau syuting gitu istilahnya, tapi saya bisa ini bisa dibilang mungkin skenario paling yang sejauh ini dalam karir saya ya.
paling kompleks yang pernah saya buat gitu istilahnya, dan membutuhkan dan agak keriting gitu, jujur begini. Agak keriting dan karena kekompleksan itu saya malah jujur ada apa istilahnya kayak silver lining ya gitu istilahnya gitu, kayak ada hikmah gitu dari situ saya bisa menggodok skenario dengan waktu yang cukup extended gitu istilahnya, which is adalah sebuah kemewahan yang luar biasa ya di industri kita ini, dan juga bisa ya seperti tadi Mas Rama juga bilang di press conference kita bisa apply banyak funding program apa istilahnya dan mendapat kerjasama co-production dengan 7 negara, which is itu juga sebuah kemewahan yang luar biasa gitu untuk film ini. Film ini tidak bisa dibuat tanpa co-production tersebut, tanpa resources yang kita dapat dari negara-negara itu, sehingga menurut saya malah bersyukur gitu, kurang lebih. Memang harus sabar. Terus buat Mbak Molly sendiri, seberapa excitement kan sekarang industri film kan udah sangat grow dan penontonnya juga semakin dewasa gitu. Kira-kira akan seperti apa nih? Ini kan bisa dikategorikan film yang bukan film biasa gitu ya. Harapannya, maksudnya keinginannya itu seperti apa gitu. Kalau yang tadi kan mungkin dari pemain, dari karakter tentang harapannya. Kalau mungkin dari Molly sebagai filmmaker-nya seperti apa? Saya sih nggak pernah mencoba membuat film yang nggak biasa gitu ya, karena buat saya membuat film ini jujur dari apa yang saya mau bikin, apa yang saya mau tonton, dan apa yang menurut saya film yang baik gitu istilahnya gitu. Dan jadinya saya sih berharap penonton juga bisa melihat itu gitu istilahnya. Kalau seandainya ini juga film yang jelas saya sangat excited gitu untuk merilis film ini, karena jujur ini film yang harus banget ditonton di bioskop, karena tadi kan udah lihat sendiri itu suaranya gitu istilahnya gitu. Dan maksudnya ini mempunyai pengalaman sinematik yang cukup saya nggak bisa bilang, maksudnya pengalaman sinematik yang menurut saya cukup spesial. Saya banyak bangunan-bangunan heritage yang dipromosikan di film ini, Mbak. Bangunan apa? Heritage ya. Promosi pariwisata juga kan. Ini juga ke Belanda, kita mungkin Mbak Moni seperti apa melihat ini sebagai peluang pariwisata gitu? Wah, ya ini memang untuk bangunan heritage sangat banyak ya gitu istilahnya. Pasar baru ya? Hah? Di pasar baru ada juga ya? Pasar baru mana ya? Saya ada beberapa kota soalnya. Saya ada di Semarang, ada di Kota Lama Semarang, ada Jakarta di mana? Hah? Jakarta nggak ada sama sekali. Ya. Ceritanya nih Jakarta. Ceritanya di Jakarta. Settingnya memang di Jakarta gitu. Maksudnya ada kali yang besar dalam maksudnya kali besar. Jadi memang ada nama-nama Jakarta di situ. Tapi untuk syuting kita hampir mayoritas Semarang, Surabaya, dan ada sedikit di Jogja, dan ada sedikit juga di Ambarawa. Waduh, proses risetnya bisa sampai akhirnya mendapatkan kota-kota itu seperti apa, Mbak? Pakai apa? Sorry, nggak kedengeran. Seperti apa proses risetnya akhirnya dapatnya di Semarang, Surabaya, terus karena itu kayaknya itu cukup ekstensif sih. Kita memang kita sempat ke Solo, udah sempat kemana-mana gitu, udah sampai ke Kediri. Saya sama Mas Ramo, kita sama tim produser, kita sempat menjelajahi lah, mencari kemungkinan kita bisa syuting di mana gitu. Dan karena juga harus menyiasati ya, nggak cuma nyari lokasi bagus tuh, menyiasati lokasi mana yang bisa kita pakai dan bisa kita masuk gimana ya istilahnya, bisa memberikan base gitu, bisa memberikan dasar gitu. Karena nanti kan seperti yang tadi saya bilang ada set extension gitu, ada visual effect gitu untuk memanjangkan set-set yang, karena kan kalau seandainya pernah ke Kota Lama Semarang, ini ada gedung lama kan, sebelahnya kan gedung baru gitu istilahnya. Gitu ngapus itu juga susah ya, Mas? Iya, ngapusnya itu bagian dari kehidupan. Mau foto dulu rame-rame? Yuk. Itu boleh tanya update ya. Kota tanggal 30 April 2025. di bioskop. Sekali lagi ya. Kayaknya nggak usah rame-rame, ganti-gantian aja deh. Oke. Biar Jangan lupa Nonton film Perang Kota Di bioskop. tanggal 30 April 2025 di bioskop. Di bioskop. bioskop. udah Dulu. Mudik nggak sih mungkin tahun ini? Pepet lagi nih. Mudik. Ketabrakan. Kan mau lebaran. Ya. Mudik nggak tahun boleh dikit boleh. Oh, ini asik nih. Aku Asik nih, gue demen nih. lahir dan tumbuh besar di Jakarta Lebaran tiba semua. lebaran.
semua Lebaran. keluarga di Jakarta, jadi belum pernah ngerasain mudik, pengen banget tapi nggak punya kampung. Jadi buat kalian yang mau mudik lebaran jangan lupa cek kondisi kendaraannya. Yang paling penting adalah cek kondisi ban. Kalau ada botak ya diganti. Kalau kurang angin diisi. Dan jangan lupa cari oli yang paling pas. Ariel Gua udah nyiapin tahu, THR gua masuk nggak? ke situ. Udah mulai nyiapin Gua udah THR tahu. buat ponakan-ponakan. Sudah dong, Kebiasaan yang dilakukan saat lebaran mungkin. masak, Oh, masak bagi-bagi ke keluarga. Iya, enak-enak di selama kita di Semarang, di Surabaya, di Berawa. Tadi banyak banget ada Cina yang bilang akhirnya kamu kayak udah proporsional dengan semua badan gitu sebagainya. Masih kurang apa gimana kira-kira? Sebenarnya kalau bilang masih kurang sih enggak, tapi kan namanya ya kita kan pemain, kita aktor, kadang-kadang kita disuruh naik turunin berat badan. Nah kalau kita nggak tahu hitungan kalori kita itu akan kerepotan buat kita sendiri. Wah, mantap. Ada batasan Tutup lagi Pak ya, tutup lagi ya. Itu pagi ya. Ada batasan nggak sih untuk kalori kamu berapa minimal atau masih? Ada kalori maintenance berapa dan gimana cara defisit dan gimana cara surplus, karena tiba-tiba kalau kita dapat project gitu, lo naikin segini, turunin segini, itu nggak bisa kita menggunakan diet yang sembarangan. Kalau kita nggak tahu hitungan kalorinya itu akan nggak sehat untuk kita. Tapi sekarang sudah Asik. sudah merasa oke banget gak dengan badan yang sekarang? Karena banyak banget kan kalau fashion show kelihatan badannya ya Pak ya. Merasa oke Kita karena sebenarnya yang paling dari Ciko penting pribadi. merasa oke karena yang paling penting gue sampai sekarang masih bisa menggendong anak gue. Wow. Jadi lebih ke situ ya. lebih Ya bisa. masih bisa gendong anak gue, Hot daddy. masih bisa ganti galon aqua sendiri, masih bisa bawa jalan-jalan anak gue, bisa gue gendong dan nggak kecapean, bisa nyetir mobil jarak jauh. Jadi ada permintaan nggak kalau misalnya fashion show coba dong dikit lepas baju. Oh iya itu harus. Kuncinya harus telanjang dada. Ada Apa tuh? liburan lebaran ini kan panjang nih liburnya. Nah, anak-anak mungkin ada rencana liburan kemana mungkin kalau Karena lebaran ini kita sibuk promo perang kota, jadi kami promonya akan keliling untuk nobar perang kota. Kalau Arif ini tuh hari pertama Oke. Si Jerome nih kalau lagi sama kita gimana dadanya? Yuk, kami dari Perang Kota ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Boleh bilang nggak ada kayak aba-aba anjir. Satu, Mulai dua, lagi, tiga. ulang lagi. Kami dari Perang Kota ingin mengucapkan Selamat. selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semua. Ya. suka kemana sih Arif? Ke hatimu, ke hatimu. Aku kan gerok salin.